I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no. Angga, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir rilis. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Baiklah, pada video kali ini kelompok kami ingin mengajak kalian semua untuk melihat lebih dekat tentang isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya benar sekali, kita akan membahas tentang pengolahan sampah yang dimana sering kita anggap sepele, padahal dampaknya sangat luar biasa. Di sini kami akan mengulas kondisi nyata di lapangan, hukum yang mengatur pengelolaan sampah, serta solusi yang bisa kita lakukan bersama. Setiap hari kita menghasilkan sampah, baik dari rumah, sekolah, kampus, bahkan jual beli di pasar. Nah, menurut Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesia menghasilkan 60-70 ribu ton sampah perharinya. Namun sayangnya, sebagian besar belum dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan, menyebabkan banjir, merusak ekosistem, bahkan menyebabkan Padahal Undang-Undang Nomor 18 tentang pengelolaan sampah sudah mengatur tanggung jawab individu dan pemerintah untuk mengelola sampah dengan prinsip berkelanjutan. Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasi 273.523.615 jiwa. Luas wilayah Indonesia adalah 1.811.570 km persegi, sehingga jika dihitung setiap 1 km persegi diisi oleh 151 penduduk. Hal ini juga sejalan dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Dari data Watch for Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per harinya. Akan tetapi, dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Timbunan sampah yang menggunung itu selain menimbulkan pencemaran lingkungan, juga menambah produksi gas metana dari sampah. Kasus ledakan gas metana di pegunungan sampah pada tempat pembuangan akhir Cirende, Lewi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 telah membuka mata sebanyak pihak, terutama soal telah memicu terjadinya longsor di Kampung Cilimus dan Kampung Pojok. Ledakan metana itu juga mengakibatkan 157 orang kehilangan nyawa. Mereka umumnya adalah para warga, tak sedikit dari mereka berproses sebagai pemulung. Sejak peristiwa itu, seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan sampah mencari cara untuk mengatasi permasalahan ini. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu dan kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan. Proses pengolahan sampah tidak hanya tentang reduce, reuse, dan recycle, tetapi aspek lain yang jauh lebih penting, yaitu soal aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosial budaya, dan terakhir adalah aspek teknologi. Semuanya harus dikerjakan beriringan. Permasalahan mengenai sampah adalah masalah nasional, sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif. Pemecahan masalah mengenai pengelolaan sampah memerlukan kerjasama dari berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, produsen produk, atau dunia usaha, sampai ke masyarakat umum. 5 aspek pengolahan sampah yang belum efektif di Indonesia harus segera dipercepat pelaksanaannya agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Harapannya Indonesia bisa memiliki kualitas pengolahan sampah yang baik. Memang tidak akan bisa terwujud dalam waktu singkat.
perlu konsistensi dan kesadaran bersama bahwa pengelolaan sampah harus menjadi prioritas karena kebersihan adalah investasi, dan selalu ingat, sampah kita adalah tanggung jawab kita. Buang sampah sembarangan merupakan awal dari pengelolaan sampah yang tidak baik. Kebiasaan ini berawal dari kurangnya disiplin individu dalam membuang sampah pada tempatnya. Pada kesempatan yang spesial ini, kami akan mengajak teman-teman untuk menyelami salah satu isu krusial yang tak pernah lekang dari perhatian kita, yaitu pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Namun, kita akan meninjau isu ini dari sebuah perspektif yang unik dan mendalam, yakni ditinjau dari aspek hukum. Untuk mempermudah kita memahami kompleksitas masalah ini, kami telah menyajikan sebuah alat analisis yang sangat powerful, yaitu fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Diagram ini akan membongkar akar-akar permasalahan mengapa sampah masih menjadi tamu tak diundang di lingkungan kita. Mari kita bedah satu persatu, dimulai dari kepala ikan, yaitu aspek hukum. Di sini kita melihat dua tulang besar yang menjadi pangkal masalah. Pertama, kurangnya penegakan hukum lingkungan. Ini bukan berarti tidak ada aturannya, teman-teman. Indonesia memiliki undang-undang pengelolaan sampah, namun implementasinya di lapangan masih sering kedodoran. Contohnya, banyak pelaku usaha atau bahkan individu yang jelas-jelas membuang limbah sembarangan, namun sanksi diberikan tidak tegas atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini menciptakan kesan bahwa melanggar aturan lingkungan adalah hal yang biasa dan tidak ada konsekuensinya. Kedua, yang masih berkaitan adalah tidak optimalnya sanksi terhadap pelanggar undang-undang pengelolaan sampah. Seringkali sanksi yang diberikan, baik denda maupun hukum lain, terasa terlalu ringan atau mudah diakali. Akibatnya, hukum tersebut gagal memberikan efek jerah yang seharusnya. Pelanggar bisa menjadi menganggap denda sebagai biaya operasional daripada sebuah pelajaran. Jelas sekali, lemahnya dua pilar hukum ini secara langsung membuka pintu lebar bagi peningkatan volume sampah yang tidak terkelola karena tidak ada tekanan yang kuat untuk mematuhi regulasi. Kemudian jika beralih ke tulang ikan berikutnya, yaitu aspek sosial masyarakat, di mana hal ini adalah cerminan dari perilaku dan kesadaran kita sebagai warga negara. Poin pertama yang sangat menonjol adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Mari kita jujur, berapa banyak dari kita yang rutin memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah? Kebiasaan ini belum menjadi budaya umum, padahal memilah sampah adalah langkah awal terpenting dalam pengelolaan sampah yang efektif. Kemudian, masalah yang lebih besar, budaya buang sampah sembarangan masih tinggi. Di kota-kota besar maupun di pedesaan, kita masih sering melihat tumpukan sampah di pinggir jalan, di sungai, bahkan di tempat-tempat sudah ada larangan membuang sampah. Ini adalah kebiasaan yang sulit dihilangkan dan sangat merusak pemandangan serta lingkungan. Selain itu, ada juga upaya pengelolaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah, yang artinya partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah seperti bank sampah atau kompos rumah tangga masih sangat minim. Yang terakhir, dan ini sangat fundamental, yaitu kurangnya edukasi lingkungan di sekolah dan komunitas, di mana pendidikan tentang pentingnya menjaga kebersihan, memilah sampah, dan dampak negatif sampah seringkali belum terintegrasi secara mendalam dalam kurikulum atau belum digalakkan secara masif di lingkungan masyarakat. Semua faktor ini menciptakan lingkaran setan yang membuat sampah terus menumpuk tanpa solusi yang memadai. Selanjutnya, mari kita soroti aspek teknologi. Poin pertama adalah kurangnya infrastruktur pengolahan sampah. Kemudian, teknologi daur ulang belum tersebar luas. Semua akar permasalahan dari aspek hukum, sosial, dan teknologi ini pada akhirnya bermuara pada satu dampak besar, yaitu aspek lingkungan.
Dampak yang paling jelas adalah peningkatan volume sampah yang tidak terkelola, yang menyebabkan sampah menjadi tamu tak diundang karena lemahnya pengelolaan di berbagai sektor. Efek domino dari sampah ini sangatlah mengerikan. Kita melihat rusaknya ekosistem karena plastik dan limbah berbahaya. Plastik yang sulit terurai mencemari laut dan tanah, membahayakan flora dan fauna. Limbah B3 dari industri atau rumah tangga yang dibuang sembarangan juga meracuni tanah dan air kita. Dari analisis fishbone diagram ini, kita bisa melihat betapa kompleksnya masalah pengelolaan sampah. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita semua. Diperlukan kesadaran kolektif, penegakan hukum yang kuat, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari polusi. Ingatlah, lingkungan yang bersih adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang. Nah, jadi sebenarnya banyak solusi sederhana, seperti contoh sebelumnya dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, menggunakan kembali kantong belanja, dan membuat kompos. Di beberapa daerah sudah dimulai diterapkan program bank sampah, daur ulang, dan edukasi lingkungan ke sekolah-sekolah. Pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas yang memadai dan menegakkan aturan yang tegas. Akan tetapi, itu semua akan percuma tanpa peran aktif dari masyarakat. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, mulai dari cara kita mengelola sampah dengan baik dan benar. Jangan tunggu orang lain berubah, jadilah contoh di lingkunganmu sendiri. Ayo kelola sampah dengan bijak demi masa depan yang bersih dan sehat. Lingkungan bersih, kita pun menjadi lebih nyaman. Sampai sinilah video edukasi kami mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar. Saya Manotar Sinaga. Saya Mimba Devian Sarani. Saya Jennifer Mandori. Kami pamit undur diri dan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton. Bye-bye.